أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل المخلوقات وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالأعمال الصالحات. أما بعد، سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ayahanda pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Amin, yang sama-sama kita muliakan seluruh ustadz dan ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Raudatul Amin, santri dan santriawati baik yang lama ataupun yang baru yang sama-sama kami sayangi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memanjangkan umur kita, menyehatkan batang tubuh kita, memberi taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga dengan itu kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Musalla Pondok Pesantren Raudatul Amin, dengan niatan dan tujuan yang sama, yaitu memperingati Miladul Ma'had. Karena di hari ini, di bulan ini, serta di tanggal ini, pondok yang kita cintai ini telah berusia seperempat abad atau 25 tahun. Selain acara milad, acara kita ini juga dimaksudkan untuk memperingati haul yang ke-19 bagi seorang ulama yang sangat dalam ilmunya sekaligus dengan sanad-sanadnya, sampai beliau dikenal dengan julukan Musnad Kalimantan, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdar Dahlan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdiri kami pada kesempatan kali ini ingin membacakan sejarah singkat tentang beliau. Semoga ini dapat mendorong kita, memotivasi kita lebih giat dalam belajar dan mengajar ilmu agama. Karena Syekh Muhammad Abdar Dahlan ustadzan, aliman, fadilan, mujahidan. Syekh Muhammad Abdar Dahlan adalah seseorang ulama yang alim, saleh, istimewa dan pejuang ilmu. Beliau dilahirkan di Desa Rantau Kaminting, Kecamatan Labuhan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 27 Juli tahun 1951. Ayah beliau bernama Haji Dahlan bin Haji Said, sedangkan ibu beliau bernama Hajjah Hamsiyah.
Di masa kecil telah nampak keistimewaan di dalam diri beliau. Itu semua berkah doa sang ibu, di mana saat ibunda mengandung beliau, ibunda beliau bermimpi melihat bulan purnama masuk ke dalam perutnya. Di saat sadar, sang ibu langsung berdoa agar anak dalam rahim ini menjadi orang yang alim. Pendidikan beliau menamatkan SD di Desa Rantau Kaminting, dilanjutkan di SMP di Desa Kasarangan. Setelah 1 tahun di SMP, pada tahun 1968 beliau masuk ke Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke karena merasakan panggilan jiwa yang lebih cenderung ke pendidikan agama. Setelah 2 tahun belajar di sana, beliau diangkat menjadi pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke. Sejak itulah beliau tidak hanya belajar kepada Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin, pendiri Pondok Pesantren Ibnu Amin, tapi juga ikut mengajar. Setelah beberapa tahun lamanya, kemudian beliau meneruskan pendidikan ilmu agama ke daerah Jawa, yaitu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan di Pondok Pesantren Datu Kalampayan Bangil. Kurang lebih 6 bulan di sana, dan sempat menghafal Al-Quran hingga 10 juz. Pada tahun 1975, beliau pergi ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji bersama dengan Tuan Guru Kiai Haji Mukhtar, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin yang kedua. Mereka pergi ke Mekah menggunakan kapal laut. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Dahlan tidak langsung pulang, melainkan menatap di sana untuk memperdalam ilmu agama. Selama di Mekah, selain belajar di Madrasah Darul Ulum, beliau juga melazimkan mendatangi masyaikh yang ada di sana untuk belajar kepada mereka. Di antara guru-guru beliau yang ada di Mekah, pertama Syekh Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, kedua Syekh Ismail bin Uthman Al-Yamani, dan yang ketiga Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Beliau inilah yang bergelar Musnidud Dunya. Selama beliau berada di Mekah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Dahlan seringkali mendapat kiriman pesan melalui surat dari Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin, yakni guru beliau di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke. Jumlah surat yang dikirim selama beliau di Mekah yaitu berjumlah 114 pucuk surat, yang diantara isinya abrar, ikamlah, ambil dan habiskan sanad lawan Syekh Yasin dan guru-guru yang lain juga. Jangan kayak aku, supaya kaina ikam bulik kapunduk kawa mengajar kitab serta mengijazahkannya. Maka dengan dorongan dari Kiai Haji Mahfuz Amin inilah yang membuat beliau tidak hanya mempelajari bermacam-macam kitab, tetapi juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan mendapatkan sanad-sanadnya, yang pada akhirnya beliau mendapat julukan Musnad Kalimantan, atau orang yang terbanyak memberikan sanad di wilayah Kalimantan. Di antara ulama-ulama Kalimantan yang langsung datang ke Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangke hanya untuk mengambil sanad kepada beliau ialah Tuan Guru Profesor
Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Juhri, pendiri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Al-Syar Al-Banjari, Balikpapan. Bahkan Tuan Guru Kiai Haji Munawar Ghazali atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Kubah, beliau pun langsung mendatangi ke Sampit hanya untuk mengambil sanad kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdar Dahlan. Kurang lebih 14 tahun di Mekah. Pada tahun 1989 bulan Januari beliau kembali ke Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangke untuk mengajarkan ilmu yang telah dipelajari di Mekah dan membagikan sanad-sanad ilmu yang telah diperoleh di sana sebagaimana harapan dari guru beliau Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin. Kitab yang pertama yang beliau ajarkan di Pondok Pesantren Ibnu Amin setelah kembali dari Mekah adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu pada hari Arba tanggal 8 Februari tahun 1989 Masehi bertepatan dengan 1 Rajab 1409 Hijriah. Setelah kembali dari Mekah dan mengajar di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangke kurang lebih 10 tahun, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Darul Amin di daerah Sampit, Kabupaten Kutawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada tahun 1996 Masehi. Dan beliau menatap di sana pada tahun 1999 Masehi. Kurang lebih 5 tahun beliau berada di sana. Pada hari yang ke-11 Zulhijjah tahun 1424 Hijriah bertepatan dengan 2 Februari tahun 2004 Masehi, beliau menghembuskan napas terakhir di kediaman mertua beliau di Kuala Tungkal yang diawali dengan datang ujian dari Allah berupa sakit, dan beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Darul Amin. Di antara nasihat beliau kepada santri-santrinya, hendaklah kita mumarasah dengan ilmu, yakni banyak bergaul dengan ilmu. Nasihat ini tidak hanya beliau sampaikan lewat kata-kata, tapi juga beliau contohkan lewat perbuatan. Ini terbukti selama kurang lebih 10 tahun di Pondok Pesantren Ibnu Amin. Setelah kembali dari Tanah Suci, pendiri Pondok Pesantren Ibnu Amin sendiri, Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin, serta masyaikh-masyaikh di wilayah Pamangke pun mengikuti pembelajaran beliau. Salah satu penyebab keberkahan ilmu beliau yaitu senang berkhidmat kepada guru-guru, terutama kepada guru beliau Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin. Setiap kali ingin sholat subuh berjamaah di musalla pondok, beliau terlebih dahulu mendatangi rumah Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin sambil membawa colok untuk menarangi jalan paguruan menuju musalla. Wajar saja beliau memiliki ilmu yang banyak lagi berberkat, karena beliau tidak hanya sekadar belajar tapi juga berkhidmat. Al ilmu bit ta'allum wal barakatu bit takhaddum. Ilmu didapat dengan belajar, berkah diperoleh dengan berkhidmat atau berkhadam. Di antara karya-karya beliau, pertama, Manaqib Syekh Muhammad Yasin Al-Badani. Kedua, Manaqib Kiai Haji Mahfuz Amin Pamangke. Ketiga, Sanad Fiqih Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, As-Sajaratul Kubra Al-Aliyah li Ummahatis Sittatil Masyhura. Yang kelima, Sanadul Qur'anil Azim. Yang keenam, As-Sajaratul Kubra Al-Aliyah li Ummahatil Asyaratil Masyhura. Dan yang ketujuh, Taswiqul Khulal Pittisali Muhammad Abdar Dahlan.
Demikian manakib singkat yang kami sampaikan. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari beliau, dapat mencontoh beliau, mentauladani beliau, yaitu menjadi orang yang selama hidupnya senang berkecimpung dengan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Catatan, manakib ringkas di atas kami ambil dari dua sumber. Pertama, langsung kami dengar dari ayahanda pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Amin, karena beliau termasuk murid yang sangat dekat dengan Kiai Haji Muhammad Abdul Dahlan. Bahkan beliau termasuk murid yang terbanyak mendapat sanad dengan Kiai Haji Muhammad Abdul Dahlan. Yang kedua, kami ambil dari isi ceramah Haji Ahmad Rayyan Judi Abrar, putra daripada Kiai Haji Muhammad Abdul Dahlan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.